Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astina Sari dari kelas 12-nya 3 SMA Negeri 1 Sopeng. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk menyelesaikan tugas bahasa Indonesia, yaitu menyampaikan struktur novel sejarah. Nah, sebelum itu, saya akan menjelaskan apa itu novel sejarah dan struktur-struktur apa saja yang terdapat dalam novel sejarah. Novel sejarah adalah novel yang di dalamnya terdapat penjelasan dan cerita mengenai fakta kejadian masa lalu, yang latar belakangnya memiliki nilai kesejarahan, tetapi disajikan berdasarkan imajinasi penulisnya. Dalam novel sejarah terdapat 6 struktur. Yang pertama yaitu orientasi, di mana kita mengenal orientasi adalah pengenalan. Pada bagian orientasi, penulis memperkenalkan latar belakang baik waktu, tempat, atau lokasi, dan awal mula kejadian atau peristiwa. Selanjutnya yaitu pengungkapan peristiwa. Pada bagian ini mengungkapkan peristiwa atau kejadian awal yang berpotensi menimbulkan berbagai masalah, pertentangan, dan kesukaran yang menghadang tokoh, terutama pada tokoh utama yaitu atau protagonis. Selanjutnya, rising action atau menuju konflik. Di sini terjadi peningkatan masalah, pertikaian atau peristiwa lainnya yang menyebabkan kesukaran tokoh itu meningkat pula. Selanjutnya yaitu puncak konflik atau komplikasi. Pada bagian ini sangat mendebarkan, menghebohkan, dan memuncak dari masalah, pertikaian atau peristiwa yang dihadapi oleh para tokohnya. Selanjutnya yaitu penyelesaian atau resolusi. Jika tidak diikuti oleh koda, biasanya bagian ini adalah akhir dari cerita atau ending yang berisi pengungkapan bagaimana tokoh utama dan tokoh lainnya menyelesaikan berbagai permasalahan yang menimpanya. Selanjutnya yang terakhir adalah koda. Koda merupakan komentar yang membahas kembali isi semua peristiwa dan peristiwa tokoh. Nah, selanjutnya saya akan menyampaikan struktur novel sejarah yang berjudul Ronggeng Dukuh Paru. Yang pertama yaitu orientasi. Serintil adalah potret anak Dukuh Paru yang yatim piatu akibat bencana tempe bongkrek. 16 penduduk meninggal karena memakan tempe bongkrek yang terbuat dari ampas kelapa itu. Tak terkecuali juga kedua pembuat tempe, yaitu kedua orang tua Serintil. Serintil yang saat itu masih bayi, kemudian dipelihara oleh kakek neneknya, Sakarya, suami istri. Sang kakek yakin bahwa Serintil telah kerasukan indang ronggeng. Serintil dilahirkan untuk menjadi ronggeng atas restu arwah Ki Secamenggala. Selanjutnya yaitu pengungkapan peristiwa. Jadi, pada malam yang bening itu, tak ada anak Dukuh Paruk yang keluar halaman. Setelah menghabiskan sepiring nasi geplek, mereka lebih senang bergulung dalam kain sarung, tidur di atas balai-balai bambu. Mereka akan bangun esok pagi bila sinar matahari menerobos celah dinding dan menyengat diri mereka. Sudah 12 bulan Serintil menjadi ronggeng, namun adat Dukuh Paruk mengatakan masih ada 2 tahapan yang harus dilaluinya sebelum Serintil berhak menyebut dirinya seorang ronggeng yang sebenarnya. 11 tahun yang lalu, ketika Serintil masih bayi, Dukuh Paruk yang kecil
basah kuyup tersiram hujan lebat. Dalam kegelapan yang pekat, pemukiman terpencil itu lengang amat lengang. Dukuh Paruk dengan segala isinya, termasuk cerita nenek itu, hanya bisa kurekam setelah aku dewasa. Apa yang kualami sejak anak-anak kusimpan dalam ingatan yang serba sederhana. Lebih baik sekarang kuhadapi hal yang lebih nyala. Serintil sudah menjadi ronggeng di Dukuh Paruk. Selanjutnya yang ketiga yaitu rising action atau menuju konflik. Malapetaka keracunan tempe bongkrek yang membunuh sebagian masyarakat Dukuh Paruk, termasuk kematian ronggeng Dukuh Paruk yang terakhir serta penabuh gendang. Munculnya konflik lain ditandai ketika Serintil mulai menjadi ronggeng baru. Saat itu kehidupan Serintil mulai berubah. Dari yang dulunya sering bermain bersama Rasus, Warta, Darsun, tapi setelah menjadi ronggeng, dia sudah tidak ada waktu untuk bermain. Menanggapi hal itu, Rasus mulai renggang dengan Serintil, wanita yang disukainya. Selanjutnya yaitu puncak konflik atau komplikasi. Ketika Serintil harus menyelesaikan syarat terakhir menjadi seorang ronggeng. Syarat terakhir yang harus dipenuhi itu bernama buka kelambu. Sebuah syarat yang akan menggoyahkan hubungan Rasus dan Serintil. Hal itu memunculkan kebencian yang mendalam bagi Rasus atas semua kebudayaan yang ada di Dukuh Paruk. Dan setelah Serintil menjadi ronggeng Dukuh Paruk, itu tandanya Serintil menjadi milik orang banyak dan Rasus sebagai seorang laki-laki yang menyukainya harus merelakannya. Struktur selanjutnya yaitu resolusi atau penyelesaian masalah. Rasus pergi meninggalkan Dukuh. Rasus merasa Dukuh Paruk bertindak semena-mena dan hanya menciptakan kesengsaraan baginya. Sebagai seorang anak yang menghubungkan diri emaknya dengan diri Serintil, Dukuh Paruk membuat noda dalam hidupnya. Kepergian Rasus untuk menentukan pilihan-pilihan. Pilihan-pilihan itulah yang nantinya akan mengubah segalanya tentang Serintil, asal-usul ibunya, dan juga tujuan hidupnya. Selanjutnya yaitu struktur novel sejarah terakhir yaitu koda. Koda yang terdapat dalam novel sejarah ronggeng Dukuh Paruk ini adalah agar kita semua mau dan mampu melihat seseorang itu tidak hanya dari luarnya saja, melainkan juga dari hatinya. Dan agar kita mau berpikir mengenai tragedi-tragedi kemanusiaan yang terjadi di sekeliling kita. Jangan gampang terpengaruh dengan keadaan duniawi, karena suatu saat penyesalan akan datang dalam hidupmu. Segala sesuatu akan kembali kepadanya. Kehidupan fana dalam hura-hura, dunia dapat mencekam masa depanmu. Itulah struktur dari novel sejarah ronggeng Dukuh Paruk. Jika ada jarum yang patah, jangan disimpan dalam laci. Jika ada kata yang salah, mohon jangan disimpan dalam hati. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.